peluang untuk timnas Indonesia U17. Ayo Evandra Floresta. Ini dia pemirsa, Evandra Floresta masih terlepas, dan itulah dia. Keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 menjadi sorotan besar di kawasan Asia Tenggara. Kenapa bisa begitu? Namun sebelum kita bahas lebih jauh, mohon klik subscribe channel ini, agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Di saat skuad Garuda Muda tampil solid dan konsisten sepanjang babak kualifikasi, negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand justru harus menelan pil pahit. Ketiganya tersingkir di fase gugur kualifikasi, sehingga membuat harapan mereka tampil di ajang bergengsi tingkat benua pupus. Tak pelak, keberhasilan Indonesia ini memicu rasa iri dari rival-rival regional yang biasanya menjadi langganan lolos. Publik sepak bola Asia Tenggara kini harus mengakui bahwa timnas U17 Indonesia tengah mengalami perkembangan pesat dan menjadi kekuatan baru yang patut diperhitungkan di level Asia. Pelatih timnas Malaysia U17 Peter Klamovski angkat bicara setelah melihat kemajuan pesat yang ditunjukkan oleh sepak bola Indonesia. Khususnya di level usia muda, ia secara terbuka mengakui bahwa Indonesia telah membuat batu loncatan besar dalam pengembangan talenta muda. Terlihat dari keberhasilan mereka lolos ke Piala Asia U17 2025 dengan permainan yang matang dan terstruktur. Dalam pernyataannya, Klamovski berharap agar Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mulai membuka mata dan belajar dari langkah-langkah progresif yang diambil Indonesia. Ia menyoroti pentingnya pembinaan usia dini, infrastruktur, serta kompetisi yang berkualitas sebagai kunci utama keberhasilan Indonesia. Sudah waktunya kita berhenti merasa nyaman. Indonesia telah menunjukkan bahwa dengan visi yang jelas dan dukungan penuh dari federasi, perkembangan pesat bukan hal mustahil, ujarnya. Keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025 rupanya tak sepenuhnya diterima dengan lapang dada oleh rival regional. Salah satunya pelatih timnas Vietnam Cristiano Roland. Dalam sebuah wawancara, Roland tak segan melontarkan komentar bernada sinis terhadap kemajuan Indonesia. Ia mengaku iri dan mencibir pencapaian Garuda Muda, sambil membanggakan posisi Vietnam yang masih unggul dalam peringkat FIFA di kawasan Asia Tenggara. Selamat untuk Indonesia, tapi lolos ke Piala Asia U17 bukan segalanya. Kami masih menjadi yang terdepan di Asia Tenggara dalam banyak aspek, termasuk peringkat FIFA, ujarnya dengan nada penuh percaya diri. Komentarnya itu menuai reaksi dari publik, karena dinilai mencerminkan rasa tidak senang atas progres pesat yang ditunjukkan Indonesia. Alih-alih memberi apresiasi, sang pelatih justru mencoba meremehkan dengan membandingkan hal yang tidak sepadan, seakan ingin mempertahankan superioritas Vietnam di tengah kemajuan rival-rivalnya. Lain halnya dengan pelatih timnas Thailand U17 Jadet Maelarap, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan timnas Indonesia U17 yang berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Ia menyebut pencapaian tersebut sebagai bukti perkembangan signifikan sepak bola usia muda di Indonesia. Timnas Indonesia menunjukkan permainan yang sangat solid dan terorganisir. Mereka layak mendapatkan tempat di Piala Asia U17. Hal ini adalah merupakan hasil kerja keras yang patut dihargai, ujar Jadet. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini akan menjadi motivasi positif bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk terus mengembangkan talenta-talenta muda. Saya ucapkan selamat untuk tim Indonesia. Mereka tampil luar biasa di babak kualifikasi dan layak mendapatkan tempat di Piala Asia. Ini menunjukkan bahwa sepak bola usia muda di Asia Tenggara terus berkembang, ujar Jadet. Ia juga menambahkan bahwa persaingan sehat antar negara-negara ASEAN akan memberikan dampak positif bagi masa depan sepak bola di kawasan ini. Bagaimana menurut kalian?